Misal kita kemarin sampai nomor berapa? TPS 8. Enggak tahu. Tasya. Saya lupa nih. Nomor 2, Miss. Nomor 2 ini ya? Masih PU ya? Iya ya. Oke. Kalian buka modul kalian ya. Berarti sekarang nomor 3 ya. Berdasarkan teks di atas, nah ini, proyek infrastruktur dapat memicu pohon tumbang, kecuali mana ya punya saya filenya. Evaluasi terhadap hasil belajar kita di semester 1 kemarin. Kalau menurut Anda sendiri, hasilnya bagaimana? Sudah memuaskan atau belum? Waktu saya lemot, Rek. Kalian buka milik kalian sendiri saja ya. Ya, Arya Angka. Masih bisa dikembangkan nanti. Ya. Itu Mas Surya ya. Mana yang tidak memicu pohon tumbang? Infrastruktur yang tidak memicu pohon tumbang. Merasa kurang, tugas saya tapi tidak berjumlah karena yang merasa ada nggak yang merasa nilai saya merasa kurang banget ya gitu dibanding lain cuma apa dulu. Kalau saya pribadi itu sebenarnya tidak bisa Arya Angka nilai anak per individu karena yang diserahkan ke wali kelas itu tidak ada. Oh, gerak sih Arya Angka ini. Dia Aurelia. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Pekerjaan taman. Kalau bisa ditingkatkan kembali karena kalau kita hasilnya sudah bagus dan sudah tinggi akan ada kesempatan yang besar untuk bisa melakukan PTN. Jangan sampai turun. Bisa mungkin setiap semester terjadi. Yang mana deh? Sampai turun lagi. Yang B. Kecuali yang B apa deh? Yang B, pengerjaan taman. Bisa kamu bacakan buktinya yang mana? Karena syarat minimal untuk berdasarkan dengan masing-masing. Untuk peringkat kelas ada beberapa yang sudah tanya itu tidak boleh bisa secara keseluruhan tapi kalau tahu boleh nanti PM saya bisa ditingkatkan. Buktinya kalau pengerjaan taman itu tidak masuk ke infrastruktur yang memicu pohon tumbang. Ada di paragraf keberapa dulu? Ini yang diklasifkan yang
Barangnya itu ada masuk 4, 6, 9, dan 10. Ini termasuk. Berapa, Dok? Terus usaha 6. 6. Kecil suaranya, maaf ya. kejar ya. Sebisa mungkin Maksimal. anak 14 itu mencapai 2, 3, 4, 5, 6. nanti langsung. Di Kalau nggak kalimatnya yang mana? Kalimat 1, 2, apa 3? untuk peringkat kelas langsung. Kalimat 3. Kalimat 3. Jumlah ini seperti normalisasi kali, pengerjaan utilitas, pelebaran jalan. Nah, ini ada pembangunan trotoar. Pembangunan trotoar tidak masuk ke situ. Jadi tolong dengan sangat ya. Tadi Kedua ditingkatkan kembali. kenapa kok trotoar ini bisa menyebabkan pohon tumbang? Nah, di sini cuma ada 3 kan ya? Soalnya itu Miss, lebaran jalan dulu. Iya, betul. Berarti berkaitan dengan jalan kan ya, trotoar itu. Berarti pastinya masuk ke situ. Ini yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali adalah pengerjaan taman itu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Jenis pohon yang tumbang itu didominasi pohon apa saja? Restu. Pohon pohon angsana. Angsana ya, oke. Nomor 5, kita cek diagram. Daerah dengan jumlah pohon tumbang dan sempal ya, terbanyak di tahun 2019. Pas dimulai, Laptop saya lemot sekali. Nah, sebentar, ini sudah bisa saya buka filenya. apabila ada satu anak yang apa ya nggak tuntas itu merupakan orang tua. Yang pertama tidak ada pasti orang tua. Kualitas itu pasti orang tua. Nah, ini sudah muncul ya di layar kalian. Kemudian kualitas juga Nadia Salsabila. harus berhubungan dengan kurikulum pelajaran, berhubungan dengan kurikulum juga repot karena nilainya fix dari bapak. Yang paling banyak. Kurikulumnya repot, apalagi bagian petugas rapor. Kalau ada satu anak aja yang berubah nilai, mereka harus mengukur banyak hal. Belum lagi waktu masak dan sebagainya. Bapak kepala sekolah juga repot, karena tambah kontrak. Yang fisik itu juga terkendala, terganjal kalau sampai terlambat dalam Natsal, sudah ketemu Jakarta Barat, Utara, Pusat, Timur, apa Selatan? terlambat menyelesaikan tugas itu nggak terjadi. Ini saya paling gampang ini ya. Pelanggaran target yang nilainya Tinggal kamu hitung saja itu jumlahnya berapa di tahun 2019. Berarti kan kita cek ini kan ya. Ini Jakarta Barat di tahun 2019 itu 24 tambah 15, jumlahnya berapa? Jakarta Utara 15 tambah 0 berapa? Pusat 12 tambah 12 berapa? Terus untuk pergaulan juga tolong dijaga sebisa mungkin cari teman yang mengarahkan ke hal yang positif, jangan mengarahkan ke hal yang negatif. Ya, itu pendekatan saya. Natsal, sudah ketemukah hitungannya? Manakah yang paling banyak? Cari teman yang memotivasi anak-anak untuk belajar lebih. Cari teman yang mengajak anak-anak untuk berprestasi, bukan yang mengajak anak ke hal yang negatif. Nadia Salsabila, gimana? Sudah ketemu? Kalau kondisi Tadi saya keluar Miss. Saya terkeluar. Oh, terkeluarkan. Ya wis, cek nomor 5 Natsal. Itu soalnya daerah dengan jumlah pohon tumbang dan sempal paling banyak itu di mana? Di tahun 2019 ya. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya, yaitu dilihat dari tumbangnya juga paling banyak, sempalnya juga paling banyak. Kemudian nomor 6, kita cek lagi diagram, ini Zahronisa.
Berapa kenaikan jumlah pohon sempal daerah Jakarta Barat? Berapa? 14. Ya, 14 ya. Ini tahun 2018 ada satu yang sempal, ternyata pada tahun selanjutnya itu ada 15. Berarti nomor 1 14. Nomor 7. Nomor 7 Vira. Jumlah pemangkasan atau penopingan pohon selama 2019 di Jakarta adalah, berarti dijumlahkan itu. Untuk masalah kata kemarin kan kita sudah ada sosialisasi Sebagai kalkulator ya. Pengumuman tugas dan sesuai dengan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru di Bawaslu. Kapan tingkat waktunya kalau ketemu? Kalau ada kesulitan, diskusikan dengan teman-teman. Pasti teman-teman itu siap membantu. Membantunya itu bukan Fir, ketemu Fir. atau jawabannya teman bukan, tapi bagaimana Marani Elvira. sama karena Iya. Iya, oke, sip. ada beberapa anak Teks kedua, memutuskan soal yang pertama tentang pernyataan manakah yang benar ya. kemudian fotonya bisa itu langsung diupload aja dibaca tanpa membahas sedikit. Bahkan namanya tidak dibuat. Baca dulu ya. Toleransi kalau PAS-nya kan berbantu sama karena terjadi kayak gitu. Jadi misalkan Evelyn jawab, pejabat Evelyn juga bisa mau di itu langsung di-upload tanpa mengetik begitu ya ini. Ya tulisannya foto persis, jawabannya sama persis. Cuma namanya Evelyn di drop, tidak itu di yang diupload oleh itu masuk pelanggaran berat, maka sanksinya adalah nilai PS nya. Kalau soal PS nol kan nilai langsung jatuh pasal itu, karena PS persentasenya 5%. Kejujuran nomor 1, saling membantu itu ya, bekerja bersama tidak langsung mengambil kalau itu tidak terjadi di kelas kejujuran itu prioritas sebagaimana saya sampaikan tadi ya, untuk SNMPTN agar bisa direkomendasi sekolah tidak cukup dari nilai akademik saja, tapi juga rata-ratanya tinggi, tapi kalau jelek bisa coba dari daftar yang silakan kami berikan apa mbak yang masalah ya untuk umumnya kelasnya dan dulunya juga tersedia tapi saya akan menyiapkan datanya mengikuti kesenangan kemudian Umi berubah kelas sesuai dengan hasil pemetaan Sudah selesai. anak yang melakukan menurutin bakso dan teman-temannya itu guru baru mbak udah sempat ketemu belum Di Tasya, pernyataan yang pertama itu benar apa enggak ya? untuk sebenarnya kalau udah sempat ketemu dia Salah, Miss. Salah. Yang betul? Yang betul itu terus turun. Turun ya. Sejak 2016 ya. Ya. Oke. Ada di paragraf kedua. Kemudian
Sebenarnya ya. Yang B, yang lain aja. Restu. Restu yang B itu gimana? Apakah realisasi Bulog tahun 2019 itu sebesar 20%? Enggak, Miss. Sebesar 17%. 17% ya. Oke, yang C, Farhad. Ya, Miss. Sebentar ya anak-anak ya. Semakin kondusif ya, luar. Oke, Farhad, yang C tadi gimana Farhad? Benar, Miss. Benar. Ada di paragraf berapa? Paragraf keempat, Miss. Oke. Kalau yang D itu salahnya di mana? Yang mana, Miss? Yang D. Hmm. Hasil survei BPS rata-rata harga di petani sebesar 4.070 per kilo GKP. Gabah kering panen ya GKP itu ya. Apakah betul 4.070? Betul, Miss, 4.070-nya. Berarti kalau gitu betul dong yang D. Katanya yang betul tadi yang C. Tapi yang itu juga betul, Miss. Coba yang D itu kamu ambil dari paragraf berapa? Di paragraf kelima, Miss. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bulog memang dibekali fleksibilitas HPP sebesar 10% oleh pemerintah. Dengan kelenturan itu, Bulog juga membeli gabah dengan harga 4.070 per kilo GKP di petani. Itu. Nah, apakah itu menunjukkan hasil survei? Ini kan yang di itu kan ada kata hasil Oh iya, survei bukan, Miss. BPS. Bukan, Miss, ternyata. Ininya dari Bulognya. Kok hasil surveinya itu yang 4.600 ini, Miss? Nah, itu 4.606 per kilo GKP ya. Lanjut, kalau yang E berarti salahnya di mana? Harga pasar gabah atau beras selalu lebih rendah dari HPP. Farhad lagi sekalian. Di atasnya HPP, Miss, seharusnya. Oke, sip. Nomor 9, Firmandika. Hasil survei BPS di 2.135 lokasi transisi gabah di 28 provinsi pada Maret 2009 menunjukkan apa? Menunjukkan data apa? Yang A, Miss. Harga? Yang A. Ya, ini tadi yang dijawab oleh Farhad ya untuk poin D ya. Harga di petani rata-rata 4.606. Lanjut nomor 10. Silakan. Yang menilai Bulog kehilangan fungsi sebagai stabilisator itu siapa?
berdasar struktur tadi jelas ya. Struktur sosial akan sering keluar di soal-soal UTBK dan IHB-KS. Untuk IPA mungkin UTBK-nya. Kalau yang IPS nanti di IHB itu sering kali keluar. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini, kalian harus melihat teorinya yang tadinya. Kalau stratifikasi berarti strata. Jadi kita jawab 1, 2, 3, 4. Siapa sih yang menilai bahwa blok itu sudah kehilangan stabilisator? Coba dilihat nomor 1. D ya, Miss. Yang D. Guru besar Fakultas Pertanian IPB. Siapa namanya? Dwi Andreas Santosa. Oke. Nomor 11. Ongkos produksi per kilo menurut survei IRRI. Beda lagi ya. Faresta. Apa nak? B. 4082. Oke, sip. Nomor 12, kita cek diagram. Nah, ini diagramnya. Target yang ditetapkan pemerintah untuk Bulog dalam penyerapan beras adalah berapa juta ton itu? Gimanakah cara membacanya untuk menentukan berapa targetnya? Berarti ada target, ada realisasi ya. Lofi. Tapi yang kita lihat di sini adalah bentuk eksklusivitas, bentuk yang menandakan adanya stratifikasi, bukan? Jadi jawaban nomor 1 adalah lagi saya carikan ya. Berapakah targetnya? Itu sudah terbaca sebenarnya di dalam teks. Coba Faresta. Sudah kelihatan kah? 1,80. Ini ya. Ini adalah targetnya. Lanjut, nomor 13. Berapakah persentase penurunan realisasi? Adelia. Macam status dalam mobilitas sosial ada 3. Yang pertama, sifat Sebentar, Miss, nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan. Penurunan realisasi. Ini ya. Ini kan. Contohnya apa? Kalau digambarkan harusnya ini. Tahun 2015, 16, 17, 18, 19. 19, Miss. 19 ya. Iya, itu kan kelihatan sekali ya, turun sekali itu. Nomor 14.
Penyerapan beras tertinggi pada tahun berapakah? Anak petani Abraham Made. Abraham Made, kameramu mati. bisa jadi Habis kamar mandi, Miss. Kenapa, Miss? Ayo dijawab nomor 14. Ya, bentar, Miss. Penyerapan beras tertinggi oleh Bulog tahun berapa sih? Berarti yang realisasinya paling banyak ya. sedangkan yang tertutup itu adalah saya gambar di bawahnya ya. Yang membedakan apa? Membatas setiap lapisannya. Tahun 2015 itu berapa sih realisasinya? Jarang sekali dari atas ke lapisan bawah atau lapisan bawah ke atas. Contohnya sistem aspal. Nggak kelihatan ya tulisannya. Seringkali keluar. Seperti soal nomor 3 tadi, tapi ada 2015 itu adalah, aduh nggak kelihatan. melibatkan dua kondisi Kita lewat aja ya yang nomor ini ya. Kita gas ke nomor ini aja. Ini kita lewati aja. ini bukan mainan ya, gambarnya bukan mainan. Tapi ada Ini BBM aja. ada yang tahu? Nah ini Kalau di gambar kotak-kotak itu pasti nomor itu ditanyakan judulnya apa gitu kan ya. bahwa bisa menggambarkan atau menunjukkan Abraham Made, tetap ya Abraham Made ya. Ya, Miss. Judul. Berapa sih yang paling sesuai untuk teks ini? di wilayah A menganut sistem kasta. Sedangkan di wilayah B Kalau yang A kira-kira gimana? Apa dibaca dulu ya kali ya? Dibaca dulu deh Abraham. ada Coba. seorang kasta kesatria, kesatria itu kan termasuk tinggi ya, pindah ke wilayah B tanpa memiliki keterampilan tertentu, maka otomatis di B dia akan menjadi bukan siapa-siapa, turun. Karena di wilayah B tidak menganut sistem kasta. Ini namanya mobilitas sosial. Ini agak menjebak ini teksnya. Ada tentang BUMN, kemudian ada pembahasan tentang bauksit. Coba dilihat mana yang mobilitas naik. Miss menurut Abraham yang A, Miss. Yang A, tentang BUMN sebagai wujud nyata Badan Pembangun Kesehatan Bangsa. Nah, coba pendukungnya apa itu Abraham? Miss itu yang PT Perusahaan Gas Negara PGN. Kan, Hmm? Miss? Itu yang PT Perusahaan Gas Negara. Yang tiga, Ini yang ini kan, Miss? Enggak kelihatan. Nomor 7 kan sekarang? satu, nomor Oh, bukan yang di share screen-nya Miss ini. Sebentar. Oh, kebablasan. Sebentar. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Iya, sorry, saya salah buka. Iya, kelas klarifikasi PGN soal ledakan Jalan Kuning Medan itu. Iya. naik. Sebentar, kita analisis ya. Tiga, antara camat dan bupati tinggi mana? Bupati. Coba kalau misalkan itu klarifikasi PGN soal ledakan di Jalan Kuning, kira-kira itu kan harus tercermin dari keseluruhan teks ya. Bentuk klarifikasinya itu apa saja ini?
Ini juga nah. 1 dan 3 termasuk nah. Sekarang lihat. Kepala lembaga permasyarakatan, kepala menjadi sipil. Sipil kan berarti enggak. 2 dan 4, 4 dipecat karena dia sanksi pergantian keanggotaan. Berarti 2 dan 4 termasuk mobilitas. Abraham, bentuk klarifikasinya bagaimana? Yang di paragraf awal, Miss, yang PT Perusahaan Gas Negara memastikan ledakan yang terjadi bukan berasal dari jaringan pipa gas bumi sampai seterusnya itu, Miss. Melainkan dari apa? Kenapa, Miss? Melainkan kalau tidak dari itu dari apa? Masih ditelusuri itu, Miss. Jadi bentuk klarifikasinya itu ya. Iya. Kalau misalkan yang B, penanganan PGN terhadap korban dampak ledakan. Ini ada nggak sih yang membahas tentang itu di paragraf ini? Penanganan PGN. Pertemuan sebelumnya juga sudah bahas tentang perilaku penumpang ya. Mereka sudah datang loh ke lokasi asal ledakan. Rumah nomor 3C dan 3D di Jalan Kuring itu. Apakah itu termasuk penanganan? Penanganannya ke aliran gas pipa yang miliknya PT Perusahaan itu, Miss, bukan yang penanganan ke korban dampaknya itu. Iya. Iya betul. Kalau yang C itu kan sudah jawaban, sudah jelas ya, padahal ini kan belum ya, masih kemungkinan ya. Masih kemungkinan penyebabnya itu apa gitu. Yang D juga gitu, masih ditelusuri sehingga masih belum membuahkan hasil. Lanjut yang nomor 2, kata depan. Yang sesuai untuk nomor ini apa? Nomor 1 ya, kalimat nomor 1. PMP apa? Yang pertama, Nabila Pranandita. Rio, B, Miss. Ya? Yang B. Yang B, di rumah ya, di ruko, di Jalan Kruwing, Medar. Oke, nomor 3. Konjungsi kata hubung yang tepat untuk bagian rumpang kalimat 2. teologis, metafisik, positivistik. Saat setelah ledakan, PGN telah menurunkan tim penanggulangan gangguan TPG ke lokasi ledakan. Ya. Nah, ini siapa ya? Di situ primitif, Miss. Nah, penjelasannya adalah pada perkembangan yang pertama, Dia Aurelia. Sampai. Sampai nomor 3 ya, pada bagian nomor 2. Coba dimasukkan ke dalam teks. Itu adalah orang-orang Tim TPG dapat memastikan tidak ada aset PGNE. Sesaat setelah ledakan itu, Nak. Saat Konjungsi ya. ledakan, PGN telah menurunkan tim penanggulangan gangguan ke lokasi asal ledakan sampai di rumah nomor 3C dan 3D di Jalan Kruwing, Medan. Enak nggak kalau kita menggunakan kata sampai? Sampai di rumah nomor 3C dan D di Jalan Kruwing, Medan. Sampai itu kan berarti menunjukkan rentang ya. Nah ini kan tidak ada rentang, ini kan menunjukkan lokasi. Paling tidak ini ada informasi yaitu berupa lokasi. Nah kalau kita lihat kalimatnya, saat setelah ledakan, PGN telah menurunkan tim penanggulangan gangguan TPG ke lokasi asal ledakan. Nah konjungsi yang
menghubungkan antara dua klausa ini seharusnya menunjukkan penjelasan gitu, atau mungkin apa ya, penjelasan informasi secara rinci, mungkin seperti itu. Kalau misalkan sampai itu kurang sesuai karena tidak ada rentang apapun yang ingin disampaikan melalui kalimat ini gitu, melalui dua klausa ini. Untuk penjelasan saya batasi soalnya sampai nomor 5 dulu saja yang modul penjelasan. Untuk soal yang belum dijelaskan materinya tadi, monggo silakan yang mau. Yakni, Miss. Di Tasya, yakni ya, yakni itu fungsinya memperjelas ya, gitu, memberikan penjelasan, menurunkan penanggulangan gangguan, tim penanggulangan gangguan ke lokasi asal ledakan. Lah di mana? Nah ini lokasinya, di sini, di lokasi nomor 3D dan 3C dan 3D di Jalan Kruing itu. Nah sekarang betul ya yang C, yakni nomor 4, kata berimbauan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 3. Kita batasi sampai nomor 6, sorry. Tadi kan 6 sudah dipelajari. Untuk selanjutnya mungkin kita ini ya, bahas tentang penelitian sosial. Siapa mau jawab? Restu? Yuk Restu yuk. Saya lanjutkan dulu untuk materi yang tadi belum tuntas terkait sosial. Kalau tadi secara sifat itu ada 3 ya, tertutup, terbuka, dan campuran. Kaitannya dengan stratifikasi yang dipelajari dalam Berimbas, Miss. Berimbas. Berimbas. Yang A. Status. Namun Status kalian sudah dipelajari, makanya sebentar, nomor kalimat nomor 3 itu yang mana titik-titiknya ini? Yang berimbas dari seseorang. Bagaimana cara memperoleh status? Berimbas. Sifat tadi. Cara memperoleh status ada 3. Berimbas, berakibat. Namanya bedanya apa? status. 2. Aktif. Status. 3. Ini sudah dijelaskan di awal di pertemuan awal ini ya. Imbas itu lebih ke akibat ya. Coba cek di KBBI. Ascribe itu adalah status yang diperoleh secara otomatis. Yang lahir dari keluarga situ moral misalnya, itu secara otomatis. Kalau pendapatnya Firman Dika gimana coba? Achieve biasanya terkait dengan penghargaan. Bedanya dengan kesan. Kesannya itu juga penghargaan. Mana Firman Dika ini? Penghargaan karena ada usaha kita. Kalau assign, ketidaksengajaan. Contohnya pahlawan. Ini kan seharusnya kata yang digunakan bentuknya pasif ya. Kalian sekolah SMA supaya dapat ijazah SMA. Tim TPG dapat memastikan tidak ada aset PGN yang titik-titik dari kebakaran tersebut. Tujuan awalnya tidak ingin disebut sebagai pahlawan, tapi nah ini kan menunjukkan pasif. Kenapa? Nah tidak ada aset PGN yang ini loh, dari ada kata dari kebakaran tersebut. Berarti kan kebakaran itu mengakibatkan apa gitu kan? Nah berarti hal ini diakibatkan kebakaran kan gitu. Harusnya ini menunjukkan yang sifatnya pasif. Kalau berimbas itu kan nggak pasif jadinya.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya. Khusus untuk anak IPA, tadi yang matanya saya nggak tahu ya, apa namanya cukup dengan menjawab soal atau butuh dijelaskan bukan trik ya. Tadi siapa yang jawab nih? Firman Dika, tadi kan kamu saya minta untuk jawab. Karena saya nggak ngerti, nanti kalian satu sama lain. Ini kalau yang bentuknya pasif itu adanya termakan, dihilangkan, terdampak. Nah, berarti di antara tiga itu mana yang paling cocok untuk dimasukkan di kalimat nomor 3? Yang termakan dari kebakaran, yang dihilangkan dari kebakaran, atau yang terdampak dari kebakaran? Lebih efektif seperti itu ya. Kok tinggal 15 ya siswanya? Oh, Firman Dika hilang ternyata. Nabila. Ada yang bisa, ada yang sudah merasa. Nabila Pranandita. Ya, Miss. Berarti di antara tiga kata pasif itu mana yang paling cocok? Pertemuan pertama, kita sampai yang lain mana? Coba dimasukkan mana yang paling sesuai. Kalau misalkan nomor 4 yang A itu berimbas diganti menjadi terimbas, itu bisa masuk gitu. Tapi kalau misalkan jadinya kan aktif itu. Berdampak, Miss. Terdampak ya. Bukan termakan kebanjiran, kebakaran ya. Terdampak yang paling sesuai. Oke. Nomor 5. Ya, apa sih? Nomor 5. Siapa yang mau menjawab? Kalau masih males ya, masih pertemuan pertama. Setelah liburan sekian lama. Faresta coba ayo. Kata berimbauan yang tepat untuk mengapi bagian rumpang pada kalimat 5, Faresta. Dilanjutkan, oke. Nomor 6, Adelia. Yang Miss. Konjungsi yang tepat untuk mengapi bagian rumpang pada kalimat 6. Cek dulu. Tetapi dipicu oleh penyebab lain. Iya, ini nggak ada pembandingnya untuk yang nomor 6 ini. Bentar ada ya, saya absen dulu ya. Firman Dika hilang kemana? Fajar Rahman. Tunggu ya, masih jalan laptopnya. Fadila. Farah. Oh, yang belum ya. Giovanni. Terima kasih. Kayla Fitria. Menewa. Abraham Ade ada ya. Adelia ada. Ada, Miss. Afifatur, nggak ada tadi kayaknya ya. Afifatur izin, Miss. Izin dari tadi. Adelia izin.
Iya, Miss. Adelia Andari, Miss. Oh, Afif Fatur dari pagi ya? Iya. Oh iya, Alfiona ada. Yusi, khawatir kamu ketiduran. izin. Arya Angka, kok nggak ketemu namanya Arya Angka tadi? Arya, cuma muncul di awal saja. Elsa, Bagas, nggak ada. Najwa, dan Dea Aurelia, Kakak, Ditasya, Hadir. Faresta, Hadir, Maharani Elvira, Firman Dika tadi keluar ya. Farhat, Ada, Miss. Nabila Pranadita, Ada, Miss. Nadila Lovina, Fania, Ada, Miss. Nadia Salsabila, Hadir. Naswa, izin. Ratwa, Salwa, Ratwa, adakah? dari PSN. Ratwa keluar. Oke, terima kasih untuk yang video hari ini. Rakan, Untuk selanjutnya silakan dikerjakan poin Miss. 7 sampai Renata, 15, ya. Coba ada. dikerjakan dulu di rumah. Restu, Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas Hadir, langsung Miss. urut ya. Zaronisa. Hadir, Miss. Ya. Oke, kita sampai ini aja ya, pertemuan pertama. Hadir, Miss. Kenapa? Masuk. Nanti keluar masuk, Miss. Siapa? Mandika. Oh iya, ini Firman Dika. Kamu kenapa Firman Dika? Lagi-nya, Miss. Keluar masuk, Miss. Sudah saya silang tadi kamu. Oh, Enggak. jangan, Miss. Enggak, tadi sudah saya centang kok. Baik, kita untuk pertemuan ini tidak sampai jam 1 ya, Rek ya. Pertemuan depan kita full. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.